Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Zahratul Buldan, wabil khusus akhi billah Ustaz Haji Muhammad Yasin dan juga keluarga besar Bapak Haji Mugni, Bang Jajam, Bang Jadi, segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Tafsir Jalalain dan Husnul Hamidiyah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan Tafsir Jalalain sampai pada surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 58 yang akan kita baca berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bih. Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bil-zalimin. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lahum kepada mereka, pada orang-orang kafir, lau anna indi, jikalau benar-benar ada di sisiku, ma tasta'jiluna bihi, sesuatu yang kalian minta disegerakan, bihi dengan sesuatu tadi. Kalau sesuatu yang kalian minta itu ada di sisiku, ada dalam kekuasaanku, la qudiyal amru, maka pasti akan ditetapkan al-amru, urusannya, baini wa bainakum, antara aku dan kalian, bi an uajjilahu, dengan cara aku menyegerakannya, menyegerakan sesuatu yang kalian minta, lakum untuk kalian, wa astarihu, dan aku istirahat. Walakinnahu indallahi, tetapi sesuatu yang kalian minta indallahi itu ada di sisi Allah, dalam kekuasaan Allah. Wallahu a'lamu bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui, Allah lebih mengetahui bidzzalimina, terhadap orang-orang zalim. Mata yu'aqibuhum, mata kapan yu'aqibuhum, Allah menyiksa hum akan al-zalimin. Ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya, di mana orang-orang kafir minta kepada Nabi Muhammad untuk segera diturunkan azab. Jadi mereka selalu ngoyok-ngoyok, mereka selalu mengejek Nabi Muhammad, kalau emang benar yang engkau ancamkan itu Muhammad, turunin sekarang. Udah nggak usah banyak-banyak omong, udah nggak usah banyak-banyak ancaman, turunin sekarang. Maka dijawab ini, katakan wahai Muhammad, yang kalian minta disegerakan itu bukan ada di sisiku. Yang kalian minta segerakan itu di luar kekuasaanku. Kalau itu ada di sisiku, kalau itu ada dalam kekuasaanku, maka segera aku turunkan. Pengennya juga aku begitu. Di sini wa'ajjiluhu lakum wastarihu. Kalau emang aku bisa dan itu ada dalam kekuasaanku, kalian minta azab, kalian minta disegerakan siksa, kalau aku mau atau aku bisa, ya aku maunya juga begitu. Wa'ajjiluhu wastarihu. Aku segerakan, saya segerakan, dan saya istirahat. Istirahat, udah pensiun, udah ngajak lama-lama, udah ngajak kemana-mana, tapi nggak nurut juga, nggak iman juga. Kalau mau mah
kalau cara kita gitu ya. Kalau aku mau ya aku maunya segerakan, udah astarihu wajluhu lakum wa astarihu, aku segerakan yang kalian minta siksa-siksa itu dan aku istirahat, udah ya. Jadi udah tobatin, dah ngajak-ngajak lagi, udah yang kayak begini, kira-kira begitu. Dan Allah maha mengetahui terhadap orang-orang zalim, Allah maha mengetahui terhadap orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah orang-orang kafir. Zalim di sini punya makna orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu ingkar kepada Nabi Muhammad. Jadi dalam Al-Quran ada istilah-istilah yang sebenarnya harus kita bedah dengan tafsir. Zalim kalau hanya makna harfiah saja, itu artinya wad'us syai'i, betul, atau kedzaliman, wad'us syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Orang zalim itu wadi'us syai'i fi ghairi mahalli, orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Udah ketahuan peci tapi dia taruh di kaki, itu padahal sendal, mentang-mentang mahal dia taruh di pala. Nah ini namanya zalim ini secara harfiah. Tapi yang dimaksud di sini dan dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata yang memang harus dibedah dengan tafsir. Jadi yang dimaksud Allah mengetahui terhadap orang-orang zalim di sini bukan orang-orang zalim dalam arti harfiah, tapi yang dimaksud Allah mengetahui tentang orang-orang kafir itu kapan Allah siksa. Nah saudara sekalian, orang-orang kafir Quraisy ini karena barokahnya Nabi Muhammad tidak pernah ada siksa sebagaimana umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu kalau Allah siksa itu Allah binasakan semuanya. Kaumnya Nabi Lut namanya kaum Syadom, kotanya namanya kota Syadom, sebutannya Sodom kalau kita sebutan Sodom. Itu Allah balik aliyaha safilaha, jadi bagian atasnya dibalik jadi bagian bawah, diangkat sama malaikat kayak begini nih. Misalnya ini satu kampung, ini ada orang-orang Sodom semuanya, dibalik sama malaikat, blok digituin, habis semuanya. Nabinya gimana? Nabinya udah pergi, pasti udah begitu. Asal Allah ingin menurunkan satu azab kepada orang-orang kafir, maka nabinya dikasih bocoran, pergi dari situ. Subuh, biasanya subuh pergi dari situ, itu akan dihancurkan. Kaumnya Nabi Nuh dihancurkan juga sebelumnya. Semuanya habis kecuali orang-orang yang ada dalam perahu. Jadi benar-benar habisnya itu nggak satu persatu, habis semuanya sekampung, habis semuanya seluruhnya. Ini umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Tapi barokahnya Nabi Muhammad, karena sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Umat itu ada dua macam, ada yang disebut dengan umat dakwah, ada yang namanya umat ijabah. Umat dakwah itu seluruh manusia yang ngalamin kenabian Nabi Muhammad, itu umat dakwah. Termasuk Abu Jahal umat Nabi Muhammad, umat dakwah, tapi maksudnya umat yang memang kena diajak, yang memang sasaran untuk diajak. Abu Lahab umat dakwah. Tapi dari umat dakwah ini ada yang jawab, ada yang ingkar. Yang jawab namanya umat ijabah. Abu Bakar, para sahabat itu disebut dengan umat ijabah. Dan kita umat Nabi Muhammad umat ijabah. Tapi secara umum itu semuanya umat Nabi Muhammad, umat dakwah. Manusia atau orang yang ngalamin dakwahnya Nabi Muhammad, nubuwah atau risalahnya Nabi Muhammad SAW, maka dia disebut sebagai umat dakwah. Saking Allah belas kasihnya kepada umat dakwah Muhammad, yang orangnya di akhir zaman ini kecil-kecil, nggak kayak orang zaman dulu yang kuat-kuat, umurnya mana kecil, umurnya pendek lagi, paling ya 70, nggak ada yang sampai 200-an. Beda sama umat terdahulu. Umat terdahulu itu gede-gede orangnya, udah gitu umurnya panjang. Ini kalau konsumsi segini mah kagak cukup kali buat umat terdahulu, orang gede-gede. Umatnya Nabi Hud yang disebut dengan kaum Ad itu 25 meter. 25 meter itu yang kuntet bangun, yang normal 50. Yang normalnya 50. Itu umatnya Nabi Hud atau kaum Ad, gede-gede, umurnya panjang-panjang, 600 atau 400. Mati muda 250. Mati muda 250 itu umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad, umat dakwahnya Nabi Muhammad, umat akhir zaman, kecil-kecil, mana umurnya pendek, dan juga ini barokahnya Allah sayang kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada siksa atau azab yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad seperti umat terdahulu dihabisin satu kampung, itu nggak ada.
Lalu bentuk siksanya itu apa? Bentuk siksanya biasanya mati. Mati dalam peperangan atau mati sakit, biasa aja mati sakit. Cuma itu sebenarnya siksa yang paling fatal atau yang paling parah. Kenapa? Mati dalam keadaan gak iman. Itu kan parah. Mati dalam peperangan ya perang lawan Nabi Allah. Belum dalam keadaan beriman lagi. Gimana mau iman orang dia ya benci pada Nabi Muhammad, benci kepada umat Islam. Ini juga merupakan siksaan. Jadi kelihatannya biasa-biasa aja orang mati, tapi itu siksaan. Belum sempat taubat, belum sempat terima iman, dalam hatinya belum ada iman, udah dicabut sama Allah. Naudzubillah. Ini siksa untuk umat-umat Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti umat terdahulu. Karena di sini Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang zalim kapan Allah akan binasakan mereka, kapan Allah akan cabut nyawanya, dan tidak ada iman di dalamnya. Naudzubillah. Tapi kalau memang ada iman atau diberikan tenggang waktu, diberikan satu masa, ternyata iman seperti Abu Sufyan yang tadinya musuhin banget Nabi Muhammad, Abu Sufyan akhirnya iman. Kemudian Wahsy itu yang bunuh Sayyidina Hamzah, akhirnya iman. Istrinya Abu Sufyan namanya Hindun, iman akhirnya. Ya alhamdulillah kalau dia dapat iman. Tapi kalau enggak, itu Allah siksa, mati dalam keadaan kufur. Naudzubillah. Jadi Allah yang lebih tahu kapan akan Allah turunkan siksa kepada mereka. Kematian di peperangan misalnya, atau menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan itu satu persatu, tidak seperti umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan langsung satu kampung. Di sini ditegaskan bahwasannya semua yang Allah tentukan waktu menurunkan azab atau siksaan kepada mereka, pada orang-orang kafir, ini bukan kapasitasnya Nabi Muhammad. Walaupun Nabi, tetap Nabi Muhammad tidak punya wewenang untuk menurunkan itu, dan nggak bisa. Itu semuanya di bawah kekuasaan Allah. Semuanya ada dalam hak prerogatifnya Allah, bukan haknya Nabi. Nabi Muhammad tidak bisa mengirimkan atau tidak bisa menurunkan azab yang mereka minta itu, yang mereka minta untuk disegerakan itu. Alhasil Nabi tetap manusia. Nabi tetap dalam pakem-pakem tertentu, tidak bisa melakukan sesuatu yang bukan wewenang Nabi Muhammad. Maka itu semuanya diserahkan kepada Allah. Nah, kemudian bagian dari siksa atau bagian dari waktu kapan mereka itu akan disiksa, kemudian bagaimana cara matinya mereka orang-orang kafir, bagaimana cara Allah menyiksa, itu termasuk hal-hal yang sifatnya gaib, termasuk hal-hal yang sifatnya itu samar, tidak ada kejelasan, dan itu kegaiban itu, hal-hal gaib itu semuanya ada di sisi Allah. Semuanya ada dalam wewenang Allah, dalam kudrahnya Allah. Karenanya dilanjutkan di ayat berikut, wa indahu, dan hanya di sisi Allah saja, ta'ala, halnya maha luhur Allah. Di sisi Allah saja mafatihul ghaibi, tempat terbukanya kegaiban, ay khazainuhu, tempat tersimpannya kegaiban, ay khazainuhu maksudnya tempat menyimpan kegaiban. Awit turuqu al musilatu, atau jalan-jalan yang mengantarkan ila ilmihi, kepada pengetahuan yang gaib. La ya'lamuha, tidak mengetahui akan mafatihul ghaib, tidak mengetahui akan perbendaharaan kegaiban, tempat menyimpan rahasia kegaiban, tidak mengetahui illa huwa, kecuali dia Allah. Dan mafatihul ghaib itu ada berapa? Wahia mafatihul ghaib, perbendaharaan kegaiban itu al-khamsatu, 5, allati fi qaulihi ta'ala, yang tetap ada dalam firman Allah Ta'ala, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah, di sisi Allah, indahu, di sisinya, ilmus sa'ati, ada pengetahuan atau ilmu tentang kiamat. Al-ayata, teruskanlah engkau al-ayata, akan ayat. Maksudnya kita suruh lanjutin, ya, dianggap bulan udah hafal semua ayat ini nih. Innallaha indahu ilmus sa'ah, ini surat Luqman, ayat terakhir, surat Luqman ayat ke-36. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaidz
wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Surat Luqman ayat terakhir, ayat 34. Mafatihul ghaib, pintu atau tempat penyimpanan kegaiban, rahasia kegaiban itu ada 5 sebagaimana juga tertulis dalam surat Luqman ayat yang tadi dibacakan, yang tadi saya bacakan, dan juga sedikit disinggung oleh Imam Jalani di sini. Kama rawahul Bukhari, sebagaimana keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ya'lamu, dan dia Allah mengetahui ma, sesuatu yahdutsu yang terjadi fil barri, di daratan. Maksudnya al-barri ini al-qifari, yaitu tanah tandus, wal bahri, dan dalam lautan. Yang dimaksud adalah al-qura allati 'alal anhar, yaitu desa-desa yang tetap berada di atas sungai. Maksudnya daerah-daerah berperadaban yang makmur, yang di situ ada sungainya. Wa ma tasqutu, dan Allah mengetahui wa ma tasqutu, dan tidaklah gugur, tidaklah jatuh, min zaidatin, minnya ini zaidatun, min waraqatin, satu daun pun, tidaklah gugur satu daun pun, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Ya'lamu, Allah mengetahui, ha akan waraqah, akan daun tadi. Wala habbatin, dan tidak satu pun atom, fi dhulumatil ardi, dalam kegelapan-kegelapan bumi. Wala rotbin, dan tidak yang basah. Wala yabisin, dan juga tidak yang kering. Ini atfun ala waraqah, diatofkan kepada lafaz waraqah, daun tadi. Illa fi kitabim mubin, tidaklah itu semua illa fi kitabim mubin, kecuali dalam kitab yang jelas. Maksudnya kitab mubin ini yang benar-benar jelas dan nyata. Huwal lauhul mahfuz, adalah lauhul mahfuz. Wal istisna'u, dan istisna di sini pengecualiannya ini badal istimalin, ini badal istimal minal istisna'i qablahu, dari istisna sebelumnya. Ini pembahasan nahunya. Istisna yang ini, istisna yang illa fi kitabim mubin, ini adalah badal istimal dari illa ya'lamuha, dari istisna sebelumnya. Artinya ini termasuk hal-hal yang gaib yang tidak diketahui kecuali Allah, kecuali oleh Allah. Kapan Allah menyiksa orang-orang kafir? Orang-orang kafir pengen minta disegerakan siksaan. Turunin Muhammad, buruan sekarang juga. Katanya bakal turun pada kami. Itu permintaan mereka. Kata Nabi Muhammad, saya tidak punya wewenang untuk itu. Katakan Muhammad, aku tidak memiliki kekuasaan terhadap yang kalian minta untuk disegerakan itu. Dan bukan hanya itu, semua hal-hal gaib, semua hal-hal yang rahasia, ini perbendaharannya hanya Allah yang mengetahui. Termasuk kapan waktu disiksanya orang-orang kafir, itu hanya Allah yang mengetahui. Nah, saudara sekalian, dari ayat yang ke-59 ini dijelaskan di sini bahwa ada hal-hal gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Siapapun tidak tahu itu kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Disebutkan di sini 4. Nah, di ayat lain 5 lengkap. Di ayat lain yaitu surat Luqman tadi, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nah, itu ada 5 hal. Dan ini sebagaimana dijelaskan juga, disinggung juga oleh Imam Bukhari dalam hadisnya. Dalam hadis Sahih Bukhari, hadis ke-7 7379. Hadis nomor 7379, singgung oleh Imam Bukhari. Hal-hal gaib di sini yang dimaksud dengan gaib ini, saudara, gaib ini segala sesuatu yang sifatnya samar atau tidak jelas bagi indera makhluk dan juga bagi akal mereka. Jadi gaib itu definisinya ma ghaba an hawasil makhluqat wa uqulihim, sesuatu yang samar untuk indera makhluk-makhluk dan juga akal makhluk-makhluk. Jadi gaib di sini bukan gaib yang ada di pohon, bukan ya. Benda gaib yang ditarik di bawah pohon sawo misalnya, bukan gaib itu, bukan. Gaib di sini yang dimaksud adalah segala sesuatu
yang samar atau tidak diketahui, tidak bisa diindra, dan juga tidak bisa dicapai oleh akalnya makhluk. Makhluk di sini maksudnya ya manusia, jin termasuk malaikat. Ada hal-hal yang menurut malaikat, ada hal-hal yang oleh malaikat itu, oleh manusia itu disebut sebagai gaib, karena memang akal manusia nggak sampai. Begitu juga indranya, akal aja nggak sampai, apalagi indra nggak sampai. Nah malaikat nyampe, tapi ada hal-hal yang menurut malaikat itu gaib, tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi gaib itu bertingkat-tingkat. Contoh seperti ini saudara, misalnya indra kita bisa merasakan, mata kita bisa nangkep ini karpet warnanya apa? Hijau. Mata khusus, dia persepsinya atau nangkepnya itu nangkep objek-objek yang memang berupa bentuk atau warna mata. Coba mata kita buat ngerasain kopi, ya bisa nggak? Ini kopi pahit nih kayaknya, pakai mata tapi bisa nggak? Nggak bisa. Itu suara apa tuh barusan tuh? Kereta. Itu suara, objek yang berupa suara, frekuensi suara itu ditangkap oleh telinga, kuping. Nggak bisa ditangkap sama mata, nggak bisa ditangkap oleh penglihatan kita. Jadi masing-masing objeknya. Ini meja, tangkap warnanya biru, kemudian baunya juga nggak kecium bau apa-apa. Hidung kita nggak bisa nangkep baunya biru itu gimana nggak bisa, karena warna itu ditangkap sama indera doang. Begitu juga mata kita nggak bisa ngelihat, atau telinga kita nggak bisa mengetahui apakah halus, apakah kasar. Yang bisa kulit. Ini indera berikutnya, kulit. Indera ini sangat terbatas. Indera yang kita kenal dengan panca indera, pendengaran, penciuman, kemudian peraba, rasa juga asin, manis, asam, itu semuanya indera semuanya. Ini serba terbatas. Indranya makhluk ini serba terbatas. Karena keterbatasan gini, maka ada hal-hal yang memang tidak bisa dia tangkap, nggak bisa dia tangkap, seperti kejadian atau seperti datangnya malaikat waktu sepertiga malam, nggak bisa didengerin pakai telinga, nggak bisa dilihat pakai mata, nggak bisa dicium juga nggak bisa. Dia orang terbatas indera. Tapi kadangkala yang gue buat indera itu buat akal bisa. Buat akal ini bisa ditangkap. Tadi yang saya sebutkan Bapak, meja, kemudian karpet, ini kan ketangkap indera semua. Kipas angin, ada anginnya, berasa nggak nih? Berasa ada anginnya. Ini buat indera ketangkap semua. Tapi begitu sudah tidak ada, hilang, diberesin nih semuanya nih. Sama Ustadz Yasin semuanya diberesin, Mauzan, Maskar diberesin semuanya. Indra kita bisa nangkap nggak kalau udah nggak ada? Udah diberesin, bisa nggak indra kita rasain atau nangkap? Nggak bisa. Tapi akal masih bisa. Coba hadirkan lagi yang ada di sini, masih bisa akal kita. Berarti itu buat akal kita nggak gaib. Jadi bertingkat. Yang buat indra ini kelihatannya sudah, yang buat indra ini kelihatannya sudah gaib, udah nggak ada, udah diberesin, tapi akal kita masih bisa nangkap. Seperti contoh lain, seperti hukum-hukum yang hanya ada pada tataran akal, sebab akibat, kemudian lebih besar, lebih kecil, itu yang nangkap bukan mata kita, yang nangkap akal kita. Kan pisang nggak bilang rasanya apa, kemudian pisang sama kacang juga nggak bilang aku lebih besar dibanding kacang. Yang nyimpulin siapa? Akal. Jadi segala sesuatu itu bertingkat-tingkat. Kadang sesuatu yang menurut indra ini tidak bisa ditangkap, tapi ditangkap oleh akal, seperti hukum sebab akibat, seperti konsep lebih besar, lebih kecil, cuma akal. Nah ini hal-hal gaib yang dimaksud sini lebih tinggi dibanding itu, yang nggak bisa ditangkap oleh akal, apalagi ditangkap oleh indra. Ini semuanya hanya ada di sisi Allah. Bahkan malaikat juga nggak tahu kadang-kadang. Apa yang dimaksud di sini? Semua ketetapan yang kita kenal dengan qada atau qadar, baik itu qada atau qadar, takdir yang sifatnya mu'allaq maupun yang mubrom, itu bertingkat-tingkat. Ada yang di sisi manusia atau pada tataran manusia kita cuma punya akal sama indera doang, ini gaib semuanya.
Yang belum terjadi pasti gaib, karena kita nggak tahu, kecuali yang udah terjadi. Kita lahir dari bapak masing-masing kan ya, dan ini udah terjadi, mubrol, nggak bisa kita milih. Saya mau lahir dari Anuah, dari bintang film misalnya, saya mau lahir, nggak bisa, itu namanya mubrol. Yang belum terjadi ini juga masih, yang belum terjadi ini juga samar atau gaib buat kita. Bagaimana buat malaikat? Buat malaikat nggak gaib, karena malaikat punya beberapa catatan, bahwa orang ini nanti ujungnya akan seperti ini, orang ini besok akan melakukan ini. Buat malaikat ada yang tidak gaib, jadi buat kita gaib, buat malaikat tidak gaib. Nah, lebih tinggi lagi, ada hal-hal yang buat malaikat itu, yang buat malaikat itu kelihatannya kelihatannya masih gaib, dan yang tahu atau yang jelas-jelas benar-benar tahu itu hanya Allah saja. Itu di Lauhil Mahfuz, saudara. Lauhil Mahfuz itu satu buku di mana catatan segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi itu dicatat semuanya. Daun jatuh, yang kering, yang basah, jatuhnya berapa meter dari pohonnya. Ada yang jatuhnya agak jauh, dia dibawa di mobil, orang mobilnya terbuka ininya, kacanya, akhirnya kejepit sama kaca, dibawa. Yang tadinya daun dari Bogor dibawa sampai Pesanggerahan. Itu semua ada catatan itu. Yang kecil-kecil itu semua ada catatannya dalam Lauhil Mahfuz. Untuk malaikat qadar, ketentuan terjadinya segala sesuatu dalam segala yang wujud ini untuk malaikat ada kalanya samar juga. Tapi buat Allah semuanya udah terang. Kenapa saya katakan buat malaikat kadang-kadang samar? Ada. Pernah saya sampaikan, malaikat itu pernah kecelek jadi malaikat maut, namanya malaikat Israel, ketemu sama Nabi Daud. Satu waktu ketemu dengan Nabi Daud, biasa namanya para nabi yang namuin ya bukan manusia aja, kadang namuin malaikat. Bapak kalau besok entar malam ada malaikat maut namu gimana kira-kira? Ini biasa kalau nabi ya soan, ini malaikat pada soal pada nabi, ini biasa. Nabi Daud itu pernah didatangi oleh malaikat maut. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol, dan di situ ada murid atau pengikutnya Nabi Daud. Ditanya, itu siapa? Daud. Itu biasa yang ikut saya, murid saya. Kenapa? Ini besok catatannya. Oh begitu, iya. Besok 3 hari lagi. Catatannya saya 3 hari lagi. Kelihatannya nggak gaib tuh buat malaikat, udah jelas nyata 3 hari lagi ini catatannya. Dan setelah itu selesai pertemuan itu, berpisah Nabi Daud dengan malaikat Israel. Nabi Daud tungguin hari kedua, hari ketiga, hari keempat, orang ini masih sehat-sehat aja ini. Kata malaikat Israel 3 hari lagi. Tapi ternyata sampai hari keempat masih ada terus, dan ternyata umurnya masih panjang, saudara. Ketemu lagi sama malaikat Israel, Nabi Daud disuani lagi sama malaikat Israel. Tanya dong yang kemarin, wahai malakal maut, itu orang yang biasa ikut saya, pemuda itu, kata engkau 3 hari lagi umurnya. Ini ngapa aku masih sehat-sehat aja sampai sekarang? Jadi begini, wahai Daud, Nabi Allah, hari ketiga ketika saya akan mengeksekusi, menjalankan sesuai dengan catatan, Allah panggil saya, wahai Daud, orang ini keluar rumah nanti ketemu tukang minta-minta. Tukang minta-minta, kemudian dia berikan uang sebanyak 20 dinar. Tukang minta-minta ini doanya saya kabul karena dia minta, ya Allah tambahkanlah umur ini sebanyak 20 tahun sesuai dengan 20 dinar yang dia berikan kepada saya. Jadi dia masih 20 tahun lagi. Itu yang begitu malaikat kadang-kadang kecelek, nggak tahu. Jadi di sisi malaikat, takdir itu atau qadha di sisi malaikat ada yang sifatnya memang udah kelihatan dan benar-benar terjadi. Tapi ada yang sebenarnya cuma Allah yang tahu. Malaikat taunya catatan hari ini ya seperti itu. Tapi ketika ada hal yang kemudian dilakukan oleh si hamba, dilakukan oleh seseorang itu, maka itu bisa merubah takdir, seperti sedekah tadi. Termasuk doa itu juga bisa merubah takdir. Nah, tadi saya katakan ini malaikat kadangkala juga tidak tahu. Malaikat kadangkala catatannya ini berubah, tidak sesuai. Kenapa? Karena ternyata Allah
tentukan bahwa orang ini tambah umurnya. Nah, bagaimana di sisi Allah? Fil lauhil mahfuz, dalam catatan Allah itu udah tercatat rapi. Kalau di sisi malaikat, tadi contohnya malaikat Israel, mungkin malaikat Israel akan tahu ini murid Nabi Daud 3 hari lagi dan meninggalnya bakal di tanah ini jam sekian, hanya tahu begitu aja. Tapi di sisi Allah, Allah tahu lebih jelas. Orang ini catatan awalnya meninggal 3 hari lagi, di hari ketiga dia terketuk hatinya karena aku gerakkan hatinya untuk sedekah, dan yang sedekah, yang disedekahin fakir miskin akan berdoa, doanya akan kabulkan sehingga tambah umurnya 20 tahun, dan dalam 20 tahun ini ada skenario lagi. Itu semuanya ada di lauhil mahfuz. Dan malaikat nggak tahu. Itu yang dimaksud dengan la ya'lamuha illahu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Jadi jangan kita kira bahwa malaikat itu tahu semuanya, enggak juga. Nah, saudara sekalian, kemarin Cing Aim nanya, kasihan dong kita, kata Cing Aim, kalau semuanya itu sudah tertuliskan, kasihan dong kita, ngapain kita kalau udah dituliskan? Ada sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini melakukan yang sudah Allah catat di lauhil mahfuz, atau melakukan apa yang hendak kita lakukan, melakukan apa yang hendak kita torehkan dalam perjalanan sejarah kita? Ikut yang mana kita? Kita ikut catatan dari Allah atau ikut sesuatu yang hendak kita laksanakan? Kata Rasulullah, ikut yang hendak kau laksanakan. Karena bagaimanapun kita nggak tahu, catatan yang di sana itu nggak tahu. Catatan yang sudah Allah tuliskan di lauhil mahfuz ini kita gaib semuanya, kita nggak tahu. Jadi bagaimana? Lakukan yang hendak engkau lakukan. I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Pokoknya kerjain aja, dan segala sesuatu itu akan Allah permudah untuk tujuannya. Maksudnya kalau tujuannya kan kita nggak tahu tujuan nanti akhir kita di catatannya itu apa. Tapi kalau kita pengen seolah-olah tujuan kita ini adalah tujuan ahlul jannah atau penghuni surga, maka kita mirip-miripin perilaku kita ke depan ini dengan penghuni surga yang ngaji, sholat, puasa. Jadi mirip-miripin, dan itu akan terjadi karena segala sesuatu akan Allah permudah sesuai dengan catatan asalnya. Kalau kita termasuk orang yang Allah takdirkan gampang ngaji, gampang dipakai buat sedekah, gampang diajak buat amar ma'ruf nahi mungkar, gampang dipakai buat ibadah-ibadah lain, maka insya Allah catatannya itu kita termasuk orang-orang yang selamat dunia akhirat. Begitu jadinya. Cara memahami takdir kurang lebihnya seperti itu. Betul tidak ada yang tahu, hanya Allah saja. Betul tidak ada yang tahu, hanya dalam ilmu Allah, lauhil mahfuz ini semuanya, ini semua sudah tercatatkan, dan semua itu hal-hal gaib. Tadi yang saya sebutkan sebagai gaib itu sesuatu yang nggak bisa kita tangkap dengan panca indera kita, nggak bisa ditangkap. Bukan hanya kita, tidak bisa ditangkap oleh indranya para makhluk, dan tidak bisa ditangkap oleh akalnya para makhluk. Itu hal-hal yang gaib, itu semuanya sudah tercatatkan, ada di lauhil mahfuz. Semua sudah tercatat, termasuk yang malam ini ngaji. Berapa orang nih? Ini udah ada catatannya di lauhil mahfuz. Nah, melengkapi ayat ini tadi disebutkan tidak ada yang mengetahui rahasia-rahasia kegaiban kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di padang tandus, dan Allah akan mengetahui apa yang akan terjadi di perairan. Maksudnya di perairan sini di desa-desa. Dan yang kecil-kecil seperti dedaunan yang jatuh 1 daun, jatuh 2 daun, jatuh 3 daun di tempat manapun, itu semuanya ada catatannya. Demikian juga habbah itu bagian terkecil dari benda padat. Kalau fisika modern sebutannya atom. Jadi bagian terkecil dari benda padat ini, misalnya nih kayu, kalau saya serut kan jadi serpihan kecil ya. Nah, ini serpihan kecil bisa bisa dibagi lagi, bisa diserut lagi, paling kecil namanya atom. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada satupun atom di
satu tempat antah berantah di bumi ini yang benar-benar kita nggak ketahui, kecuali itu ada catatannya di sisi Allah di Lauhil Mahfuz. Kita kan tahunya yang gede-gede doang. Nah, yang kecil-kecil seperti atom dan tempatnya di belahan bumi yang entah di mana, antah berantah, itu semuanya ada catatannya. Demikian juga yang kering, kemudian yang basah, yang jatuhnya basah, belum wayahnya jatuh sebenarnya, tapi karena ada jodot. Tahu jodot, Pak? Jodot itu kalong, ya, kampret. Makanya saya nggak setuju disebut santri kalong. Nanti disebut santri kampret lagi. Ini yang waktunya belum wayahnya jatuh, masih basah, tapi ternyata jatuh karena ada jodot. Nah, itu semua udah ada catatannya. Tidak ada satupun itu yang kecil-kecil maupun yang besar-besar illa fi kitabim mubin, kecuali dalam kitab. Mubin di sini al-azimil idah, yang benar-benar jelas di sisi Allah. Jelas kan? Kalau di sisi makhluknya, di sisi malaikat mungkin masih ada yang samar, tapi di sisi Allah itu sangat jelas dan ketahuan, saudara. Langkah-langkah ketahuan. Malaikat mungkin punya catatan tapi dia nggak tahu. Kayak orang main catur ya bangsa ini ya. Malaikat nggak tahu. Itu orang yang main catur juga Allah tahu. Ini dia bakal jalan sini nih. Ini pikirannya bakal ke sini dia. Itu Allah tahu. Nah, ini malaikat nggak tahu. Tapi di sisi Allah di Lauhil Mahfuz itu semua jalan-jalannya. Dia akan merubah takdirnya. Dia aku gerakkan hatinya sehingga dia bangun malam terus. Makanya sedekah, doa itu termasuk yang bisa menolak bala, termasuk juga bisa mengubah takdir. Ada takdir yang sifatnya mu'allaq dan ada mubram tadi saya katakan. Mubram ini yang sudah tidak bisa diubah. Takdir mubram ini paling gampang. Takdir mubram ini takdir yang sudah terjadi sekarang, itu mubram, udah nggak bisa diubah. Seperti kita laki-laki mubram, udah nggak bisa kita ubah gimana pun kita jadi perempuan, namanya mubram, udah nggak bisa diubah. Bagaimana dengan takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq itu hampir seluruhnya ketetapan-ketetapan Allah, walaupun nggak semua, tapi saya katakan hampir. Lebih banyak yang mu'allaq, lebih banyak yang digantungkan dengan upaya kita. Upaya kita untuk bangun malam, upaya kita untuk istiqomah sedekah, upaya kita untuk ngaji, itu bisa mengubah takdir kita. Segala sesuatu ini akan Allah permudah sesuai dengan tujuannya. Kalau kita dipermudah bangun malam, dipermudah ngaji, maka itu berarti di sana catatannya itu kita orang yang selamat. Meskipun asalnya sempat catatannya sempat jadi orang celaka, tapi karena kita pengen mirip-miripin orang selamat, akhirnya berubah juga tuh. Dan itu bukan berarti yang Allah tetapkan berubah, enggak. Bukan berarti Allah ngubah ketika itu, enggak. Allah udah tahu nih orang bakal begini, dan itu yang akan berubah. Yang akan berubah dia. Nanti tahun 2029 dia yang akan mengubah dirinya dia sendiri, dia akan jalan ke sini. Itu udah tetap di sisi Allah, nggak berubah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Di sisi Allah nggak berubah. Allah tahu jalannya bakal begini-begini. Jadi tetap yang ada di sisi Allah tidak berubah. Karena kalau berubah itu berarti ilmu Allah berubah. Kalau ilmu Allah berubah berarti Allah sama kayak makhluk. Padahal laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatul hawadis. Pengetahuan Allah Lauhil Mahfuz itu nggak berubah. Kelihatannya doang di sisi makhluk, seperti di sisi malaikat tadi, malaikat Israel kelihatannya berubah ini tadi 3 hari, tahunnya 20 tahun, kelihatannya berubah. Padahal di sisi Allah enggak. Emang udah Allah lihat, ini orang bakal sedekah pagi-pagi, fakir miskinnya bakal doa dan doanya bakal dikabulkan, aku kabulkan. Ini semuanya udah kelihatan semuanya. Di sisi Allah di Lauhil Mahfuz semuanya ini tercatat jelas. Orang sana bilang ceto welo-welo, udah nggak ada samar-samarnya. Ada pembahasan lain yang juga disinggung oleh Imam Jalalain di sini. Mafatihul Ghaib atau hal-hal gaib itu ada 5 sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Yang pertama kiamat. Kiamat itu cuma Allah yang tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, yaitu turunnya hujan. Turunnya hujan itu juga cuma Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui segala sesuatu di dalam rahim. Wa yunazzilul ghaitha, ini kalau kita sebutkan hanya Allah yang mengetahui
turunnya hujan kapan, gimana terus dengan itu Ustaz, dengan perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca itu dia hanya memperkirakan dan sebab akibat, kemudian juga alur kenapa ini bisa hujan. Ya'lamul ghaitha ini yanzilul ghaitha ini Allah yang menurunkan hujan, ini Allah maha mengetahui tentang alurnya, penyebabnya, kemudian dari apanya, itu semuanya Allah yang tahu, dan akan Allah turunkan di negeri mana, akan menimpa siapa aja. Ya'lamul ghaitha, Allah tahu. Wa yunzilul ghaitha, Allah menurunkan hujan. Itu bukan hanya memperkirakan cuaca. Jadi kalau ada orang bilang, itu ternyata katanya cuma Allah tahu, cuma Allah doang yang tahu, yunazilul ghaitha, Allah doang yang menurunkan ini hujan. Itu kenyataannya ada perakiraan cuaca. Perakiraan hanya memperkirakan saja waktunya. Besok siang badai di Tangerang Selatan, besok cerah, tapi nggak tahu berapa jam kemudian berapa debit airnya yang turun, dan tidak tahu akan diterima oleh siapa, tidak tahu juga perakiraan cuaca, juga tidak tahu air itu akan jadi apa manfaatnya. Kalau Allah tahu semuanya, itu air akan turun di kampung Pesanggerahan, Bintaro, kemudian akan masuk ke dalam tanahnya ini nanti airnya dikonsumsi sama orang si fulan dan si fulan, dan ini nanti yang akan bisa bikin dia rajin ibadah. Itu semua Allah tahu. Itu yang dimaksud dengan ya Allah. Jadi sampai hal-hal yang detail. 2. Jadi kiamat, kemudian turunnya hujan. 3. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada dalam rahim. Kalau dibantah lagi sama orang, misalnya ada itu USG namanya, ada USG, katanya cuma Allah doang yang tahu yang ada dalam rahim. Nah saudara sekalian, wa ya'lamu ma fil arham, dia mengetahui ma segala sesuatu fil arham yang ada dalam rahim. Ini maksudnya bukan cuma jenis kelamin. Kalau USG kan cuma jenis kelamin doang. Ini si Hindun anaknya cowok nih, anaknya cowok. Ini si Santi, anaknya cewek nih, cewek lagi dapatnya dia, ceweknya. Cuma tahu itu doang. Tapi Allah wa ya'lamu ma fil arham. Ma itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan isim mubham. Jadi sesuatu, kalau diartikan sesuatu. Dia mengetahui sesuatu yang ada dalam rahim, bukan cuma jenis kelamin. Allah tahu Santi ini anaknya perempuan. Allah tahu ini anak perempuannya bakal dikasih nama sama si Santi, nanti namanya Desi. Allah tahu ini anak perempuan si Desi ini nanti umurnya akan panjang dan remaja akan dilamar. Itu semua tahu Allah. Jadi semacam udah ada programnya di dalam. Nah sekarang saya tanya, USG bisa begitu apa enggak? USG kan cuma itu doang, cuma bisa jenis kelamin. Tapi Allah wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui sesuatu yang ada dalam rahim, ya anaknya, jenis kelaminnya, nasib anak itu, kesehatan anak itu ke depan, itu Allah tahu semuanya. Jadi nggak bisa dibantah dengan teknologi. Karenanya Dr. Quraisy Shihab ini pernah berpesan keras bahwasanya jangan kita suka memadukan atau menyamakan cocokologi, kalau kata saya, nyocok-nyocokin antara Al-Quran dengan teknologi. Iya kalau pas giliran ini benar, tapi nanti kalau teknologi berubah, nanti yang disalahin Qurannya. Jadi gimana? Udah kalau diartiin sesuatu wa ya'lamu ma fil arham, dia Allah mengetahui sesuatu yang di rahim, sebut aja sesuatu, jangan diartikan dan dia mengetahui jenis laki-laki atau perempuan anak yang ada dalam rahim, jangan, karena memang nggak ada kata-kata jenis kelamin di situ. Terus bagaimana? Sesuatu aja, dan dia Allah mengetahui sesuatu yang ada dalam rahim. 3. 4. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, dan setiap orang tidak tahu dia akan wafat di mana, dia akan madza taksibu goda, seorang tidak akan tahu dia besok akan melakukan apa. Dia tidak tahu besok dia akan melakukan apa. Mungkin kita punya rencana, besok saya bangun pagi, nanti kayaknya nasi goreng kudu nih, biarin dah saya yang metik, terus saya bawain dah ke rumah saya digorengin. Bisa punya rencana begitu, tapi kita nggak tahu detailnya.
Detailnya daun mengkudu itu berapa yang kita potek, kemudian nanti gimana tanggapan atau gimana penyambutan Syekh Thohirnya misalnya begitu, itu semua nggak tahu. Tapi Allah tahu besok yang terjadi terhadap diri orang itu sampai detail-detailnya itu tahu. 4. Ahlan wa sahlan ketua ketua tanfiz Sanggerahan. Kemudian 5, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan setiap orang itu tidak tahu di tanah mana dia akan mati. Ini termasuk hal-hal gaib yang hanya Allah yang tahu, dan kita makhluk manusia tidak tahu. Sekali lagi, gaib itu ma ghaba an hawasil makhluqat wa uqulihim, tuh yang namanya gaib. Ma ghaba an hawasil makhluqat wa uqulihim. Perkara gaib atau sesuatu yang gaib yang cuma Allah yang tahu, itu adalah sesuatu yang samar atau sesuatu yang tidak terang untuk indera para makhluk, mau jin, malaikat, mau manusia, dan juga samar bagi akalnya para makhluk. Nah, termasuk akal para makhluk ini kejadian-kejadian di akhirat nanti yang tidak bisa kita nalar oleh akal, karena memang itu gaib. Ada jalanan tipisnya seperti rambut dibelah 7, gimana itu? Nah, itu cuma bisa diterima dengan hati yang namanya keimanan. Kemudian ada satu tempat yang abadi, jadi nggak ada rusak, nggak ada sakit, nggak ada kematian. Ya, boro-boro yang namanya sakit kematian aja nggak ada di sana. Namanya sorga dan neraka. Itu nggak bisa dinalar oleh akal. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari informasi yang disebut wahyu. Nabi Muhammad menyampaikannya, kita menerima karena kita iman, maka ini bagian dari rahmat Allah yang tidak bisa kita tangkap dengan indera, tidak bisa kita tangkap dengan akal kita. Maka Allah dengan rahmahnya, dengan sayangnya Allah, ini kita diberikan informasinya melalui wahyu. Ini hal-hal yang gaib. Dengan demikian, hal-hal yang gaib ini rahasia Allah. Makhluk seperti manusia, jin, malaikat, ini juga nggak terang, dan dia nggak tahu dengan jelas tentang hal-hal yang gaib itu. Yang gaib yang dimaksud di sini ada 5 hal yang digariskan dalam surat Luqman dan juga dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari ini saya bacakan lengkapnya. Ini mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci hal yang gaib itu ada 5, kata Rasulullah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang pertama, la ya'lamu ma tagidul arham illallah. Tidak ada yang tahu sesuatu yang dikandung oleh rahim kecuali Allah. Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu apa yang akan ada besok, yang tetap terjadi besok, kecuali Allah. 2, 3, wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadan illallah. Dan tidak ada yang tahu kapan hujan itu turun kepada seseorang. Kemudian 4, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Dan seseorang tidak tahu di bumi mana dia akan Allah wafatkan. 5, wala ya'lamu mata taqumu sa'ah illallah. Dan tidak tahu kapan akan terjadi hari kiamat illallah, kecuali Allah. Ini 5 hal-hal gaib yang ada dalam Al-Quran dan juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah. Hadis ada yang fungsinya itu sebagai penguat, hadis ada yang fungsinya itu sebagai penguat apa yang sudah disampaikan dari Al-Quran. Ada yang fungsinya itu sebagai tabyin, menjelaskan sesuatu yang masih mujmal atau yang masih umum dalam Al-Quran. Al-Quran cuma ada perintah aqimis sholah, misalnya dirikan sholat, tapi cara-caranya seperti berdiri, madhab kiblat, tutup aurat, itu nggak ada dijelaskan oleh hadis. Maka hadis ada yang sifatnya itu tabyin, menjelaskan. Ada yang sifatnya itu takkid, menguatkan yang sudah ada di Al-Quran. Nah, hadis Bukhari yang barusan saya baca ini menguatkan apa yang ada di Al-Quran tentang 5 hal-hal gaib yang sangat rahasia dan hanya diketahui oleh Allah.
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم والله أعلم بالصواب.